Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas soal-soal UP PPG Matematika yang baru saja saya lakukan kemarin pada tanggal 18 Desember 2022. Ya, langsung saja kita ke contoh soal yang pertama. 3 bilangan asli merupakan suku-suku barisan aritmetika. Suku ketiga dikurangi suku pertama hasilnya 6. Dan jika suku ketiga ditambah 3, maka barisan tersebut akan membentuk barisan geometri. Jumlah dari kuadrat 3 bilangan tersebut adalah, nah di sini kan 3 bilangan asli merupakan suku-suku barisan aritmetika. Berarti bilangan pertama atau suku pertamanya adalah A, kemudian bilangan keduanya atau suku kedua adalah A ditambah B, dan bilangan ketiganya atau suku ketiga adalah A ditambah 2B, dan seterusnya. Kemudian jika suku ketiga dikurangi suku pertama, hasilnya 6. Suku ketiga dikurangi suku pertama, berarti A ditambah 2B, ini suku ketiga ya, dikurangi suku pertama, dikurangi A, hasilnya adalah 6. Maka di sini A dikurangi A 0, berarti 2B sama dengan 6, maka B sama dengan 3. Nah, jadi bedanya adalah 3. Kita simpan dulu. Kemudian lanjut ke yang ini. Jika suku ketiga ditambah 3, maka barisan tersebut akan membentuk barisan geometri. Ya, kita ingat bahwa rumus rasio dalam barisan geometri adalah UN dibagi UN min 1. Berarti ini U2 dibagi U1 sama dengan U3 dibagi U2 akan sama dengan U4 bagi U3 dan seterusnya. Nah, U2-nya tadi adalah A tambah B ya. Langsung kita masukkan, U1-nya adalah A. Ya, di sini U3-nya, tadi kan di soalnya jika suku ketiga ditambah 3, maka barisan tersebut akan membentuk barisan geometri. Berarti suku ketiganya ditambah 3. Berarti ini kan suku ketiga tambah 2B ya. Suku ketiga A tambah 2B, berarti A tambah 2B ditambah 3 dibagi U2-nya, tadi apa? A tambah B. A ditambah B. Ya, tadi sudah kita ketahui nilai B-nya adalah 3, berarti langsung kita substitusikan ke sini. A ditambah 3 dibagi A sama dengan A ditambah 2 dikali B, berarti 2 kali 3, 6 ditambah 3 dibagi A ditambah 3. Sama dengan kita kali silang, A tambah 3 dikali A tambah 3, berarti A tambah 3 kuadrat. A ditambah 3 kuadrat sama dengan A dikali A ditambah 6 tambah 3, 9 ya. Berarti A dikali A ditambah 9. Ya, yang ini dikuadratkan, berarti A pangkat 2 ditambah 6A ditambah 9 sama dengan, ini kita kalikan, A kali A pangkat 2, A kali 9 tambah 9A. Ya, A kuadrat 0 ya, berarti sisanya 3A sama dengan 9. 3A sama dengan 9, maka nilai A-nya adalah 3. Nah, yang ditanyakan kan tadi, yang ditanyakan itu jumlah dari kuadrat 3 bilangan tersebut. Jumlah dari kuadrat 3 bilangan tersebut. Bilangan pertama A, bilangan kedua A tambah B, bilangan ketiga A tambah 2B. A-nya tadi sudah kita dapat, itu 3. Berarti bilangan pertama adalah 3. Untuk bilangan pertama A, bilangan kedua, bedanya tadi kan 3 ya. Berarti tinggal ditambah 3. 3 tambah 3, 6. Bilangan ketiga tinggal ditambah 3 juga, berarti 9. Dan seterusnya. Yang ditanyakan jumlah dari kuadrat 3 bilangan tersebut. Berarti yang ini tinggal dikuadratkan. Jadi jumlah kuadrat ketiga bilangan tersebut
A adalah 3 kuadrat ditambah 6 kuadrat ditambah 9 kuadrat sama dengan 9 ditambah 36 ditambah 81. Jadi hasilnya adalah 126. Jumlah kuadrat ketiga bilangannya adalah 126. Contoh soal berikutnya, diketahui deret geometri tak hingga jumlahnya 9/4. Rasionya adalah negatif 1/A. Jika suku pertama adalah A dan nilai A positif, tentukan nilai 3U6 dikurangi U5. Nah, kita ingat rumus deret geometri tak hingga itu adalah A dibagi 1 min R. Dan di sini jumlahnya sudah diketahui yaitu 9/4. Berarti 9/4 sama dengan A dibagi 1 min R. Ini rasionya sudah diketahui yaitu negatif 1/A. Berarti langsung kita substitusikan ke sini. 1 dikurangi negatif 1/A. Berarti 1 ditambah 1/A. Nah, kita kali silang 4 dikali A, 4A ya. 4A sama dengan 9 dikali 1 ditambah 1/A. 9 ditambah 9/A. 9/A. Nah, lalu kedua ruas kita kalikan dengan A untuk menghilangkan pecahannya ini. Jadinya 4A kuadrat sama dengan 9A ditambah 9. Jadi ini 4A kuadrat dikurangi 9A dikurangi 9 sama dengan 0. Kemudian kita cari nilai A-nya berapa dengan menggunakan pemfaktoran. Di sini 4A dan di sini A sama dengan 0. Ya, cari dua bilangan yang jika dikalikan menghasilkan negatif 36, jika dijumlahkan menghasilkan negatif 9. Negatif 12 dan 3 ya. Negatif 12 bagi 4, negatif 3, kita simpan di sini, dan satu lagi positif 3. Nah, jadi ini yang pertama, 4A tambah 3 sama dengan 0. Berarti nilai A-nya negatif 3/4. Negatif 3/4. Atau nilai A yang kedua, A min 3 sama dengan 0, berarti A sama dengan 3. Nah, tadi di soal nilai A-nya positif, berarti nilai A yang memenuhi adalah 3. Selanjutnya, yang ditanyakannya 3U6 dikurangi U5. Berarti kita cari suku ke-6 dan suku ke-5-nya berapa. Ya, U6 itu rumusnya adalah AR pangkat N-1. AR pangkat 6 min 1. Berarti U6 sama dengan AR pangkat 5. A-nya tadi berapa? A-nya 3 ya. A-nya 3 dikali rasionya. Rasionya tadi negatif 1/A. Berarti rasionya adalah negatif 1/3. 3 kali negatif 1/3 pangkat 5. 3 dikali negatif dipangkatkan ganjil berarti tetap negatif ya. 3 dikali negatif 1/3 pangkat 5 itu berapa? 243. 3/243 kita sederhanakan. 243 bagi 3 itu 81 ya. Berarti hasilnya negatif 1/81. Jadi suku ke-6-nya adalah negatif 1/81. Selanjutnya kita cari U5. U5 rumusnya berarti AR pangkat 5 dikurangi 1, yaitu AR pangkat 4. Maka di sini jadinya 3 dikali negatif 1/3 pangkat 4. Sama dengan, ya di sini negatif 3 dipangkatkan 4, negatif dipangkatkan genap, hasilnya positif ya. Berarti 3 pangkat 4 itu nilainya 81. Jadi di sini 1/3 pangkat 4 adalah 1/81, maka hasil akhirnya 3 kali 1/81, 81 bagi 3 itu 27, jadi hasil akhirnya adalah 1/27. Nah, selanjutnya yang ditanyakannya adalah 3U6 dikurangi U5. Kita cari yang ditanyakannya, 3U6
dikurangi U5. 3U6 dikurangi U5 sama dengan 3 dikali, ya U6-nya tadi negatif 1/81 dikurangi U5-nya 1/27. Berarti 3 per negatif 1/81 adalah negatif 1/27 dikurangi 1/27. Maka hasil akhirnya adalah negatif 2/27. Ya, soal berikutnya. Kelompok marching band dengan 64 anggota melakukan latihan dengan formasi segitiga. Dengan baris paling depan terdiri atas 1 orang, kemudian di belakangnya bertambah 2, kemudian berikutnya bertambah 2 lagi, dan seterusnya. Jika baris akhir tiap-tiap anggota memegang 1 bendera, maka banyaknya bendera yang diperlukan adalah, nah di sini diketahui baris paling depannya 1, kemudian baris kedua bertambah 2. Baris seterusnya bertambah 2 lagi. Berarti ini barisan aritmatika ya, di mana bedanya atau B-nya adalah 2. Maka suku pertama atau baris paling depan adalah 1. Kemudian suku kedua bertambah 2. 1 tambah 2, 3 ya. Kemudian baris seterusnya bertambah 2 lagi, 5, dan seterusnya. Lalu diketahui kelompok marching band ini terdiri dari 64 anggota. Jadi seluruhnya ada 64 anggota. Jadi SN sama dengan 64. Nah, di sini yang ditanyakan, jika baris akhir tiap-tiap anggota memegang 1 bendera, maka banyaknya bendera yang diperlukan adalah, berarti kita perlu mengetahui semuanya ini ada berapa baris. Atau kita cari N-nya. Nah, di sini diketahui SN sama dengan 64. Rumus SN sama dengan N/2 dikali 2A ditambah N-1 kali beda. SN-nya sudah diketahui yaitu 64, berarti 64 sama dengan N/2-nya. Ini N yang kita cari ya. N/2 dikali 2A. A-nya tadi sudah diketahui yaitu 1. Berarti 2 kali 1 ditambah N-1 kali B. Bedanya, tadi berapa bedanya? Bedanya 2 ya. Selisih antara suku kedua dan suku pertama, suku ketiga dan suku kedua. Bedanya adalah 2. Kemudian 64 sama dengan N/2 dikali 2 ditambah, ini kita kali-kalikan N kali 2, 2N. Negatif 1 kali 2, negatif 2. Jadi 64 sama dengan N/2 dikali, ini habis ya, 2 kurangi 2, 0. Dikali 2N. Jadi 64 sama dengan 2N dikali N dibagi 2. 2 bagi 2 habis, berarti sisanya N kuadrat. 64 sama dengan N kuadrat, berarti N-nya sama dengan 8 ya. Nah, jadi seluruhnya ini ada 8 baris, atau baris terakhirnya adalah baris ke-8. Nah, di sini ditanyakannya, jika baris akhir tiap anggota memegang 1 bendera, maka banyaknya bendera yang diperlukan adalah, jika baris akhir tiap anggota memegang 1 bendera, maka banyaknya bendera yang diperlukan adalah berapa? Ya, ini baris terakhirnya itu baris ke-8 ya, berarti kita cari suku ke-8 nilainya berapa? U8 sama dengan rumus U8 dalam barisan aritmatika itu adalah A ditambah N-1 kali B. N-nya 8, 8 kurangi 1, 7, berarti A tambah 7B sama dengan A-nya tadi 1 ditambah 7 kali 2, jadi 1 ditambah 14. U8 sama dengan 15. Jadi banyaknya bendera yang diperlukan adalah 15.
Ya, soal berikutnya, jumlah 5 suku pertama deret aritmetika adalah 20. Jika masing-masing suku dikurangi dengan suku ketiga, maka U1 kali U2 kali U4 kali U5 sama dengan 324. Jumlah 8 suku pertama deret tersebut adalah, nah di sini diketahui jumlah 5 suku pertama deret aritmetika adalah 20. Berarti S5 sama dengan 20. Atau suku pertama ditambah suku kedua, ditambah suku ketiga, tambah suku keempat, tambah suku kelima sama dengan 20. Suku pertamanya adalah A, ditambah suku keduanya A tambah B, ditambah suku ketiganya A tambah 2B, suku keempat A tambah 3B, suku kelima A tambah 4B sama dengan 20. Ya, kita jumlahkan A tambah A, 2A, 3A, 4A, 5A ya. 5A ditambah B tambah 2B, 3B, tambah 3B, 6B, tambah 4B, 10B sama dengan 20. Ini kita sederhanakan, kita bagi 5. Jadinya A ditambah 2B sama dengan 4. Ya, kita perhatikan di sini A tambah 2B ini rumus suku ketiga ya. Berarti A tambah 2B sama dengan 4 ini adalah U3 atau suku ketiga. Jadi suku ketiga nilainya adalah 4. Oke, kita simpan dulu yang ini. Kita lihat lagi, jika masing-masing suku dikurangi dengan suku ketiga, maka U1 kali U2 kali U4 kali U5 sama dengan 324. Jika masing-masing suku dikurangi dengan suku ketiga, maka U1 kali U2 kali U4 kali U5 sama dengan 324 dengan syarat masing-masing sukunya dikurangi dengan suku ketiga. Berarti A dikurangi suku ketiganya, suku ketiga itu kan A ditambah 2B ya, dikurangi A tambah 2B, dikalikan U2. U2 itu apa U2? U2 itu A tambah B. A ditambah B dikurangi suku ketiganya A tambah 2B dikali U1 kali U2 kali U4. U4 itu rumusnya A ditambah 3B dikurangi suku ketiga A tambah 2B. Kemudian yang terakhir U5. U5 itu rumusnya A tambah 4B dikurangi suku ketiga A tambah 2B. Nah, U1 kali U2 kali U4 kali U5 sama dengan 324. Ya, A dikurangi A, 0 ya, berarti yang ini tinggal negatif kali 2B, negatif 2B. Dikali A dikurangi A, habis. Yang ini B dikurangi 2B. B dikurangi 2B, negatif B. Kemudian, yang suku keempat, A dikurangi A habis, berarti tinggal 3B dikurangi 2B. 3B dikurangi 2B, B ya. Yang terakhir, A dikurangi A habis, 4B dikurangi 2B, 2B. Sama dengan 324. Kita kalikan yang sebelah sini. Negatif kali negatif positif. 2B dikali B, 2B kuadrat. 2B pangkat 3. 2B pangkat 3 kali 2B. 4B pangkat 4. 4B pangkat 4 sama dengan 324. Berarti B pangkat 4 sama dengan 324 dibagi 4. 324 bagi 4 itu adalah 81. Jadi nilai B-nya akar pangkat 4 dari 81 yaitu 3. Nah, jadi nilai B-nya adalah 3. Nilai B adalah 3. Kita cari nilai A-nya. Substitusikan ke A tambah 2B sama dengan 4. Ya, kita substitusikan A ditambah 2, B-nya 3. 2 kali 3 sama dengan 4. Maka A sama dengan 4 dikurangi 2 kali 3, 6 ya. Jadi nilai A-nya negatif 2. A-nya sudah ada, B-nya sudah ada.
Yang ditanyakan adalah jumlah 8 suku pertama deret tersebut. Berarti yang ditanyakan adalah S8. S8 sama dengan, berarti rumusnya N per 2, 8 per 2, dikali 2A. A-nya tadi berapa? Negatif 2 ya. Atau saya tulis rumusnya dulu. N per 2 dikali 2A ditambah N-1 kali B. N-1 kali B. Berarti S8 sama dengan 8 per 2 dikali 2A. A-nya tadi negatif 2. Berarti 2 kali negatif 2 ditambah N-1. 8 min 1 kali B. B-nya adalah positif 3. Ya, jadi sama dengan 8 dibagi 2. 4 ya. 4 dikali 2 kali negatif 2. 2 dikali negatif 2, negatif 4, ditambah 8 kurangi 1, 7 kali 3, 21. Sama dengan 4 dikali negatif 4 tambah 21 itu hasilnya berapa? 17 ya. Jadi 4 kali 17, 68. Nah, jadi jumlah 8 suku pertamanya adalah 68. Soal berikutnya tentang transformasi geometri. Diketahui titik A 2,1, titik B 6,1, dan titik C 5,3 direfleksikan atau dicerminkan terhadap sumbu Y. Kemudian dirotasikan 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Bayangan ketiga titik tersebut adalah, yang pertama direfleksikan terhadap sumbu Y, kemudian dirotasikan 90 derajat. Untuk menghitungnya, ini kita balik. Dirotasikan 90 derajat itu matriksnya, matrik rotasi 90 derajat dan berlawanan arah dengan jarum jam. Matriksnya adalah 0, negatif 1, 0, negatif 1, 1, 0. Kemudian dicerminkan terhadap sumbu Y. Matriksnya adalah negatif 1, 0, 0, dan 1. Kemudian dikalikan X, Y. Ya, selanjutnya kita kalikan matriksnya. Baris kali kolom ya, baris pertama kali kolom 1, baris pertama dikali kolom 2, dan seterusnya. 0 dikali negatif 1, 0 ditambah negatif 1 kali 0. Nah, berarti ini hasilnya 0. Kemudian, baris pertama ke kolom yang kedua. 0 kali 0, 0, negatif 1 kali 1, negatif 1. Selanjutnya, baris kedua. Dikali kolom 1. 1 kali negatif 1, negatif 1, ditambah 0 kali 0. 0, berarti hasilnya negatif 1. Masih baris kedua dikali kolom kedua. 1 kali 0, 0, ditambah 0 kali 1, 0. Berarti yang ini hasilnya 0. Nah, selanjutnya, kita kalikan saja. Kita kalikan matriksnya ke X, Y. 0 dikali X, 0 ya, negatif 1 kali Y, negatif Y. Kemudian baris yang kedua, negatif 1 kali X, negatif X, 0 kali Y, 0. Berarti ini hasilnya negatif X. Ya, jadi di sini Y sama dengan min X aksen, dan X sama dengan min Y aksen. Ya, jadi bayangan titiknya untuk bayangan titik A 2,1. Di sini kita lihat, ya di sini kita lihat Y jadi min X, X jadi min Y. Jadi kebalikannya dan menjadi negatif. Berarti 2,1 bayangannya negatif 1, negatif 2. Sedangkan untuk titik B, bayangannya ya dibalik dan jadi negatif ya, negatif 1, negatif 6. Sedangkan yang titik C, bayangannya adalah negatif 3, negatif 5. Nah, jadi itu bayangan titiknya. Soal selanjutnya masih transformasi geometri. Diketahui persamaan garis Y sama dengan 3X plus 11 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X dilanjutkan matriks min 3, 2, negatif 1, 1. Persamaan bayangan garisnya adalah
X aksen, Y aksen sama dengan, yang pertama dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, dilanjutkan matriks negatif 3, 2, min 1, 1. Nah, berarti perhitungannya kita balik, negatif 3, 2, min 1, 1 dikalikan, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X itu matriksnya adalah 0, 1, 0, 1, 1, 0. Lalu kita kalikan matriksnya, negatif 3 baris kali kolom, baris kali kolom. Negatif 3 kali 0, 0, 2 kali 1, 2, berarti di sini 2 ya. Kemudian masih baris pertama ke kolom kedua, negatif 3 kali 1, negatif 3, 2 kali 0, 0, berarti di sini negatif 3. Lalu baris kedua ke kolom 1, negatif 1 kali 0, 0, 1 kali 1, 1. Masih baris kedua ke kolom yang kedua, negatif 1 kali 1, negatif 1, 1 kali 0, 0. Berarti di sini negatif 1. Nah, selanjutnya, ya di sini kita gunakan rumus AX sama dengan B, berarti X sama dengan A inverse kali B. Rumus inverse itu 1 per determinan A dikali A join-nya. 1 dibagi, kita cari determinannya, 2 kali negatif 1, negatif 2, dikurangi 1 kali negatif 3, negatif 3. Dikurangi negatif 3 berarti ditambah 3. Nah, A join-nya diagonal 1, tukar tempat berarti negatif 1 dan 2. Kemudian diagonal 2 kalikan negatif 1. Negatif 3 jadi positif 3 dan 1 jadi negatif 1. Oke, nah di sini negatif 2 tambah 3, 1 ya, berarti 1 per 1 hasilnya 1. Jadi XY sama dengan negatif 1, 3, negatif 1, 2 dikali X aksen, Y aksen. Ya, kita kalikan matriks ini ke X aksen dan Y aksen. Min 1 dikali X aksen. Berarti min X aksen ditambah 3 kali Y. Ditambah 3 Y aksen. Kemudian baris yang kedua, negatif 1 kali X aksen, negatif X aksen, ditambah 2 kali Y, 2 Y aksen. Nah, jadi X-nya sama dengan min X aksen tambah 3 Y aksen, dan Y-nya adalah min X aksen ditambah 2 Y aksen. Jadi, bayangan garis Y sama dengan 3X min 11. Ini kita ganti Y dan X-nya menggunakan yang ini. Y-nya kita ganti dengan min X aksen tambah 2 Y aksen, dan X-nya kita ganti dengan min X aksen ditambah 3 Y aksen. Ya, Y-nya kita ganti dengan min X tambah 2Y, kemudian X-nya kita ganti dengan min X ditambah 3Y. Selanjutnya kita kali-kalikan 3 dikali min X, negatif 3X. 3 dikali 3Y, positif 9Y, dikurangi 11. Dan kita ubah bentuknya, jadi min X ditambah 3X ditambah 2Y dikurangi 9Y ditambah 11 sama dengan 0. Negatif X ditambah 3X, 2X. Kemudian 2Y dikurangi 9Y, negatif 7Y. Ditambah 11 sama dengan 0. Nah, jadi persamaan bayangan garis Y sama dengan 3X min 11 adalah 2X dikurangi 7Y ditambah 11 sama dengan 0.